Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya mau share berita acara review dokumen persiapan pengadaan. Mungkin ini bukan dokumen baru ya, atau bukan kali pertama teman-teman dapetin video ini atau contoh dokumen ini. Cuman kali ini yang membedakan adalah saya mau nge-share bahwa sekarang kan udah eranya disrupsi teknologi ya. 5.0 gitu kan. Nah, dan sangat mungkin juga kita pelaku pengadaan tuh berbeda jarak ya, berbeda lokasi. Nah, teknologi ini rupanya sudah sangat membantu kita, sangat mendekatkan kita meskipun kita berada di lokasi yang jauh, berjauhan, bahkan mungkin berbeda zona waktu dan lain-lain. Nah, saya mengusulkan dalam video ini adalah menggunakan Google Docs. Mungkin banyak aplikasi atau software workplace lain ya selain Google. Tapi kalau di sini karena saya biasa pakainya Google dan gratis pula gitu. Jadi saya coba dulu pakai Google. Mungkin nanti kalau ada contoh aplikasi lain kita bisa sharing. Nah, di sini saya buat Google Docs untuk BA review DPP tadi ya. Kebetulan lagi dapat pekerjaan. Nah, ini nama paketnya, pengadaan penetration testing pada Ditjen AHU DKI Jakarta tahun 2024. Nah, ini contoh BA-nya. Nah, di awal ya pembukaan BA biasa pada hari ini bla 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 bertempat di mana gitu kan. Eh untuk paket pengadaan apa dijelasin dulu identitas paketnya. Kemudian para pihaknya siapa yang melakukan review, ada pejabat pengadaan, pejabat pembuat komitmen dan pengguna jika ada. Terus ya review ini dilakukan terhadap DPP nomor berapa ya disebutkan. Setelah itu masuk ke inti reviewnya, dimulai dari spek teknis, kali ini termasuk jasa lainnya. Nah, seperti biasa kalau di format saya, itu saya tidak menuangkan pertanyaan review secara detail, tapi hanya lingkup reviewnya, misalkan info bahan material, info peralatan, info personil nanti, karena pertanyaannya menurut saya dari lingkup itu bisa berbagai macam dan tidak terpaku pada satu pertanyaan saja, sehingga saya coba lebih fleksibelkan gitu ya. Nanti yang butuh tanggapan dari PPK dan tim itu saya beri warna kuning. Nah, ini sebenarnya kan mengantisipasi jika reviewnya dilakukan secara terpisah atau tidak tatap muka atau tidak bertemu langsung atau bertemu meskipun lewat virtual meeting gitu ya. Artinya bisa bersifat satu arah. Jadi PP duluan, pejabat pengadaan duluan yang review, kirim ke PPK, nanti PPK bisa ngasih tanggapan. Nah, kolom tanggapan ini saya buat untuk mengantisipasi hal tersebut. Nah, yang saya beri warna kuning ini adalah namanya yang perlu ditanggapi. Itu seterusnya di HPS juga ada rancangan kontrak dan saya juga selalu menambahkan salah satu row tambahan ya di selain row hal yang perlu direview yang inti gitu ya. Contohnya ini kalau di rancangan kontrak ada jenis kontrak, jangka waktu, cara bayar, uang muka dan lain-lain. Nah, kalau ada hal-hal yang belum tercakup dalam yang disebutkan ini, maka bisa masuk ke hal lainnya. Dan di sini baru disampaikan nanti kalau ada rekomendasi yang perlu disampaikan. Begitu seterusnya sampai RUP, bahkan sampai analisis pasar dan nah ditambah lagi hal-hal lainnya juga yang tidak termasuk dalam spek sampai analisis pasar tadi kita cantumkan saya sediakan tabel untuk review lainnya. Nah, contohnya di sini saya meminta daftar penyedia potensial. Karena ini pengadaan langsung, ya, saya butuh masukan kepada PPK dan satkernya gitu, daftar penyedia yang sudah biasa mereka bekerja sama dengan mereka gitu, yang mungkin tahun sebelumnya atau paket pengadaan sebelumnya, yang mungkin punya keahlian sama atau bidang usaha yang sama, itu kan menjadi daftar penyedia potensial yang bisa saya undang dalam pengadaan langsung. Dan saya biasanya mengundangnya lebih dari satu ya, lebih dari satu penyedia supaya mendapatkan harga yang terbaik meskipun ini pengadaan langsung gitu.
Baru di bagian akhir ada kesimpulan, tindak lanjutnya pejabat pengadaan melanjutkan atau tidak melanjutkan ke tahap persiapan pemilihan, dan ada alasan mengapa kalau jika tidak melanjutkan dan tanggapan jika tidak melanjutkan. Jadi di PA ini saya memberikan ruang jika pejabat pengadaan menolak untuk melanjutkan. Misalkan ada indikasi pelanggaran etika, ada indikasi misalkan oh ini bakal terjadi kerugian negara atau yang lain-lain ya. Misalkan kekurangan syarat administratif gitu, kekurangan substansi dan lain-lain yang ternyata setelah dimintai tanggapan oleh PPK itu PPK tidak berkenan melengkapi, berkenan mengubah sesuai rekomendasi review. Jadi saya memberi ruang untuk diri saya sendiri untuk menolak melanjutkan gitu. Dengan alasan-alasan tentunya yang berdasarkan peraturan yang berlaku. Di bagian terakhir ada kolom tanda tangan seperti ini. Ya, simpel aja PP, pejabat pengadaan PPK, dan penggunanya nanti perwakilannya siapa dari user. Sebenarnya segampang itu ya. Simple formatnya. Sekali lagi yang pengen saya tunjukkan di sini dengan Google Docs ini kita bisa sangat fleksibel ya. Meskipun PPK-nya tidak bisa bertemu atau review bersama di hari yang sama, di waktu yang sama, kita bisa share link ininya, link docs-nya gitu kan. Bisa dari sini misalkan mungkin teman-teman juga udah tahu lah ya. Bisa dari kolom bagikan ini nanti diambil linknya dan di-share dan PPK itu bisa mantau ataupun misalkan di-share di kesempatan pertama gitu pada saat review masih berlangsung seperti ini saya sudah share link dokumennya ini padahal reviewnya masih berlangsung bisa jadi nanti ada tambahan ya ada tambahan kalau sekarang hal di unsur spesifikasi teknis reviewnya baru di sesi info personil bisa jadi nanti di info lokasi itu saya ada review lain yang membutuhkan tanggapan BPK dan saya selalu beri highlight kuning itu yang apa namanya membutuhkan tanggapan. Saya bisa saja infokan sebenarnya butuh tanggapan. Nah gitu. Selain nanti saya infokan kepada PPK-nya, saya juga beri catatan di sini supaya mungkin dia tahu, oh dia di notice nih ada butuh tanggapan. Ya, seperti ini contoh yang saya beri highlight kuning itu butuh tanggapan PPK. Nah, teman-teman mungkin punya pengalaman lain ya yang teman-teman lakukan selama proses pengadaan menggunakan kemajuan teknologi yang ada gitu. Intinya kita udah harus mulai ini ya menyesuaikan diri ya dengan kebiasaan baru gitu kan. Dengan apalagi semenjak COVID-19 kan banyak kebiasaan-kebiasaan baru yang udah mulai berubah. Bahkan Zoom aja, Zoom itu kan tadinya cuma Zoom meeting, sekarang berubah jadi namanya Zoom Workplace. Nah, makanya kemajuan teknologi yang ada kita manfaatin semaksimal mungkin supaya tugas-tugas pengadaan kita juga jadi lebih mudah gitu ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi kualitas dari hasil pengadaan. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan dari sharing video hari ini. Mudah-mudahan bisa sharing lagi di kesempatan berikutnya dengan contoh-contoh dokumen lain yang tentunya sudah memanfaatkan teknologi terbaru. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.